Firman Tuhan ada dua. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10:11. Firman Tuhan ada dua. Satu, yang tertulis di kertas bisa dibaca siapa saja seperti membaca koran. Dua, yang tertulis di hati dan akal budi. Ini hanya bisa ditulis oleh Roh Kudus. Siapa yang menulis firman di hati? Roh Kudus. Maka yang sejati untuk diberitakan kepada dunia bukan sekadar yang tertulis di Alkitab, tapi firman yang sudah tertulis di dalam hati dan akal budi. Inilah kebenaran yang hidup, kebenaran sejati yang telah diberi nafas oleh Roh Kudus. Bukan lagi sekadar hafalan ayat, tapi firman yang telah menyatu dengan hidup kita. Lalu pertanyaannya, apa yang kamu beritakan? Kebenaran Alkitab yang masih tertulis di atas kertas, atau kebenaran yang sudah ditulis Roh Kudus di dalam hati dan akal budi? Yang pertama bisa disampaikan dengan mulut. Yang kedua hanya bisa mengalir dari kehidupan yang sudah menyatu dengan Kristus. Yang pertama bisa diajarkan oleh siapa saja. Yang kedua hanya bisa lahir dari perjumpaan pribadi. Ada beda besar antara mengingat firman dan menjadi satu dengan firman. Tuhan tidak mencari hafalan atau presentasi. Tuhan mencari hati dan akal budi yang siap ditulisi. Dia ingin tinggal, menyatu, dan berpikir bersama kita. Bukan hanya hubungan satu arah. Tuhan besar, kita kecil. Tapi kesatuan, Tuhan hidup dalam kita, dan kita berpikir seperti Dia berpikir. Kalau firman sudah tertulis di hati dan akal budi kita, mengasihi bukan karena perintah, tapi karena kasih itu mengalir dari dalam. Mengampuni bukan karena harus, tapi karena hati kita telah ditempeli hati Kristus. Kapan firman pengampunan tertulis di dalammu? Saat kamu terluka dan memilih mengampuni. Saat kamu disakiti dan memilih tidak membalas. Saat kamu memilih Tuhan, bukan ego. Disitulah Roh Kudus mulai menulis. Kasihilah musuhmu, ampuni tanpa batas, karena Bapa di surga pun telah mengampuni. Dan kamu akan menyadari, aku bisa mengampuni karena Tuhan sudah menulis firman itu di hatiku. Aku sudah jadi satu dengan kebenaran itu. Firman itu hidup, bernapas, dan hidupku ikut bernapas bersamanya. Kamu tidak lagi melangkah berdasarkan kehendakmu, tapi berdasarkan firman yang sudah menempel di hati dan akal budi. Inilah inti perjanjian baru. Tuhan tidak hanya ingin disembah dari kejauhan, Dia ingin tinggal dekat, menjadi satu. Dan kita berpikir seperti Dia berpikir. Kalau cara pandangnya jadi cara pandang kita, maka dunia akan melihat Tuhan, bukan hanya di balik mimbar, tapi di balik hidup kita yang nyata. Namun ada hal penting lainnya. Agar firman yang tertulis dalam dirimu bisa diberitakan, kamu harus hadir dalam hidup orang lain. Berjalanlah bersama mereka, bukan hanya memberi nasihat dari kejauhan. Karena firman yang tertulis dalam hati akan terlihat saat kita hadir dalam hubungan yang nyata. Sebab terang tidak dinyalakan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menerangi orang-orang di sekitarnya. Cahaya tidak memamerkan dirinya, tapi hadir supaya orang lain tidak tersandung. Biarlah hidup kita menjadi Alkitab yang bisa dibaca, bukan hanya dibacakan. Tambahan penting. Jangan mencoba menilai atau membaca seseorang tanpa mengenal dia secara dekat. Jika hatimu belum pulih, maka penilaianmu bisa keliru. Tapi kalau kamu dekat dengan orang yang sudah pulih, firman dalam dirinya akan memberkati dan menjernihkan cara pandangmu. Namun jika hatimu rusak karena perceraian, KDRT, atau rumah tangga yang sedang terbakar masalah, dijamin kamu tidak akan mampu menilai orang lain dengan jernih. Karena luka-lukamu membuat semuanya tampak rumit. Dan justru kerumitan hidupmu itu bahkan yang super rumit akan menjadi mahkota dan berkat besar saat kamu sudah pulih. Ketika hatimu pulih, penilaianmu akan lebih tajam. Kata-katamu tidak lagi keliru, karena firman sudah tertulis dalam hatimu.